apabila mau on cam barangkali. Nah, dipersilahkan agar suasananya ini ya, lebih hangat. Kalaupun tidak apa-apa, insya Allah menyimak dengan baik. Uzun untuk seluruhnya ya. Insya Allah kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa bi ni'matil Qur'an wa nusalli wa nusallimu ala sayyidil anam Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah sahabat Abi dipertemukan kembali dengan saya Rahma, salah satu pengurus dari Pondok Tahfiz Al-Amal Bil Iman, insya Allah yang akan menemani berjalannya webinar pada malam hari ini. Insya Allah semoga seluruh yang hadir pada hari ini, pada malam hari ini dalam keadaan sehat dan dimudahkan segala urusannya oleh Allah, dan tidak lupa bersyukur atas nikmat Al-Quran yang hadir ya kepada kita semua. Baik sahabat Abi, insya Allah sudah ada informasi ya terkait materi kita malam hari ini. Ada Ustadz Ahmad Hadi. Sebelumnya, Assalamualaikum Ustadz, sudah bergabung. Assalamualaikum Ustadz. Sudah ada suaranya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, waalaikumsalam warahmatullahi. Sudah aman Ustadz perangkatnya? Insya Allah. Alhamdulillah, baik. Sahabat Abi, namun sebelum itu mengingatkan kembali ya kepada adab saat kita bermajelis. Silahkan walaupun tidak bisa langsung melihat dan bertatap muka, namun boleh dipersiapkan berwudu atau mempersiapkan alat tulisnya, silahkan. Kemudian duduk dalam keadaan yang terbaik insya Allah. Sebagaimana ya hadis yang sangat populer ya, bahkan mahfuzat yang indah ya. Al-ilmu nurun, ilmu itu adalah cahaya dan tidak mungkin cahaya masuk ke dalam hati yang bermaksiat kepada Allah. Maka ada hal-hal yang perlu kita perhatikan termasuk kepada adab dalam menyambut ilmunya. Maka silakan sahabat Abi dipersiapkan untuk menyimak bersama, sharing bersama. Baik, sebelum itu izinkan saya memperkenalkan narasumber kita pada malam hari ini. Barangkali ada di antara sahabat Abi yang baru bergabung, ya. Insya Allah. Baik, sahabat Abi, insya Allah sudah tampil ya di layarnya masing-masing. Narasumber kita pada malam hari ini adalah Ustadz Hadi Busana ya. Sudah barangkali ini sahabat Abi yang hadir rutin, sudah tidak asing ya. Namun sahabat Abi yang baru bergabung, insya Allah saya perkenalkan. Beliau Hadi Busono disebut Ustadz Ahmad Hadi di lingkungan Pondok Tahfiz Al-Amalu Bil Iman. Insya Allah masih dekat dari Cimahi dan sekitarnya. Barangkali sahabat Abi mau bersilaturahim ya dan tatap muka secara langsung, insya Allah kami terbuka untuk tamu-tamu Allah. Kemudian beliau lahir 60 tahun lalu di Lamongan, sebuah kota pesisir yang indah di Jawa Timur. Riwayat pendidikan sebagai sarjana teknik sipil di ITS Surabaya, dilanjutkan sarjana ekonomi di Universitas Indonesia dan pasca sarjana magister manajemen Universitas Indonesia. Selanjutnya, berbagai pekerjaan telah dijalani mulai sebagai pegawai, pedagang, dan pengusaha. Telah 15 tahun lebih berusaha di bidang pengelolaan tenaga kerja atau yang biasa dikenal sebagai outsourcing dan sebagai pemilik Galang Group. Kemudian, ya sahabat yang mungkin pernah merasakan nih, ada kuis di webinar kita. Nah, mendapatkan salah satu karya tulisan beliau yaitu Bekerja dengan Iman. Alhamdulillah sedang penyusunan seri keempat ya.
Dilanjutkan ya, kegiatan sosialnya pernah sebagai Ketua Persatuan Bowling Indonesia, sebagai Sekretaris Jenderal Asosiasi Bisnis Alida Indonesia, sebagai pengasuh saat ini sebagai pengasuh Pondok Tahfiz Al-Amal Bil Iman, sebagai tempat santri Hafiz Al-Quran dan pembelajar bekerja sama dengan iman tentunya. Kemudian buku ini adalah buku ketiga seri Bekerja dengan Iman. Seri pertama yang berjudul Bekerja Mendapatkan Rezeki Tidak Sekadar Upah atau Gaji. Seri kedua, Kesabaran Itu Mendatangkan Keberuntungan dan Kemenangan. Kemudian kecintaannya pada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam serta ayat-ayat Al-Qur'an dan Al-Hadis ditumpahkan dalam tulisan-tulisan memaknai perjalanan hidup dalam bekerja dan berusaha yang telah dan akan dilaluinya. Masya Allah ya sahabat Abi, semoga diberi kesempatan untuk membaca karya-karya beliau karena saya salah satu yang menikmati karya beliau ya. Mudah-mudahan sahabat Abi di sini juga bisa membaca kisah perjalanan beliau karena mudah untuk mendapatkan bukunya ya, sudah hadir di berbagai e-commerce yang mungkin tidak asing lagi ya. Toko oranye, toko hijau, toko biru begitu ya. Baik, sahabat Abi, sebelum dialihkan kepada pemateri kita malam hari ini, mohon izin sekali sedikitnya saya mengajak sahabat Abi yang mau belajar Al-Quran bersama dari dasar sampai mahir. Insya Allah kita bersama-sama boleh bergabung di Al-Amr Bil Iman ya, khususnya di Abi Daily Quran di program mengaji pemula. Insya Allah kita mengenal ya, mengenal setiap huruf dari tempatnya. Nah, Insya Allah. Baik, kita lanjutkan webinar kita malam hari ini kepada Ustadz Ahmad Hadi. Saya persilakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Jemaah webinar pada malam hari ini yang kami cintai, alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kita bisa berkumpul kembali, bisa sharing ilmu, bisa berdiskusi di sini. Insya Allah menambah iman kita, iman saya, iman para jemaah bersama. Salawat dan salam pada junjungan kita Rasulullah SAW, keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan kita semua di malam hari ini. Nah, sebentar, mohon maaf, ini ada yang perkenankanlah malam hari ini kami memperkenalkan diri dulu yang menyelenggarakan acara ini, yaitu Al-Amalu Bil Iman, mempunyai misi mempersiapkan pribadi umat yang berilmu pengetahuan, berakhlak mulia, berkhidmat kepada agama, masyarakat, dan negara, menyiapkan generasi muslim yang siap kerja berdasar iman, berintegrasi, berdedikasi, disiplin, dan memiliki kompetensi yang handal. Yayasan Al-Amalu ini mempunyai portfolio berupa buku, seri Bekerja dengan Iman, lalu dituangkan di dalam kajian-kajian di YouTube, lalu diimplementasikan di dalam
Pondok Tahfiz Al-Amalu bil Iman yang tadi diperkenalkan oleh Ustazah Rahma. Lalu yang disiarkan melalui webinar yang malam hari ini kita lakukan, webinar bedah buku dan webinar kajian PDI. Bapak Ibu sekalian jemaah webinar malam hari ini, kita punya misi insya Allah untuk kedepannya memiliki Pondok Tahfiz sendiri. Lalu bukunya, ini ada 3 seri, insya Allah sekarang lagi diteruskan ke 4. Yang pertama mengenai bekerja, mendapatkan rezeki, tidak sekedar upah atau gaji. Yang kedua, sabar itu mendatangkan keberuntungan dan kemenangan. Yang ketiga, hijrah kesejahteraan. Buku ini bisa didapat di toko-toko buku online, dan versi digital di Google Playbook atau di Gramedia Online. Alhamdulillah peserta webinar pada malam hari ini yang terregistrasi lebih dari 300 jemaah. Insya Allah bisa bergabung semua karena sudah kita perbesar fasilitas Zoom-nya. Bapak Ibu sekalian, sebelum saya mulai, ada satu anggota baru di Al-Amalu bil Iman yang insya Allah nanti akan berkomunikasi langsung dengan peserta-peserta atau jemaah-jemaah webinar. Kalau ada pertanyaan dan sebagainya bisa komunikasi. Assalamualaikum Ustazah Besti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, inilah beliaunya yang nanti akan berhubungan dengan Bapak Ibu sekalian. Ada yang mau memperkenalkan diri? Silakan Ustazah. Saya memperkenalkan diri, Ustaz. Iya, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ya. Hamdan katsiran mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Perkenalkan, nama saya lagi famous di mana-mana ada. Besti, nama lengkapnya Besti Az-Zahra, biasa dipanggil Besti. Jadi sudah kurang lebih setengah dari menuju 30 tahun saya menggunakan nama itu. Kayak gitu. Alhamdulillah, Ustazah. Terus saya, ya, udah Ustaz itu. Alhamdulillah, Ustazah. Ada lagi Ustaz mungkin. Besti ini hafizah juga, hafal 30 juz. Beliau nanti membantu kita dalam hal komunikasi dengan peserta, terus jemaah-jemaah yang ada di Pondok Al-Amalu bil Iman. Terima kasih Ustazah Besti. Baik, Bapak Ibu sekalian. Saya lanjutkan saja. Materi pada malam hari ini. Insya Allah bisa bermanfaat buat kita semua, termasuk saya juga. Karena di sini kadang-kadang saya sering juga menambah ilmu dari Bapak Ibu sekalian. Judulnya adalah sabar bukan menjadikan kita lemah. Jadi kita diskusi nih. Pertama untuk membuka acara ini saya perlu 3 orang volunteer atau yang bersedia berjihad bersama saya malam hari ini, berjihad untuk menyampaikan kebenaran dan kebaikan. 3 orang silakan angkat tangan. Nanti Ustazah Rahma yang membantu saya untuk menunjuk namanya. Silakan, saya tunggu Bapak Ibu ada yang bersedia. Nanti saya cuma nanya aja lalu apa yang ada di Ibu Bapak sekalian. Silakan. Baik, sahabat Ali, Masya Allah sudah ada yang antusias sekali. Ada, mohon izin Ustadz, ini ada Pak Dasmin yang sudah raise hand. Assalamualaikum Bapak. Bisa on cam? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Pak Dasmin, apa kabar? Sehat-sehat Bapak? Alhamdulillah sehat Ustaz. Pak Dasmin dari mana Pak? Dari Aceh. Asli dari mana? Dari Aceh, Aceh. ya. Banyak sekali peserta kita juga dari Aceh, alhamdulillah malam ini. Bapak, saya mau tanya satu pertanyaan. Nanti dijawab saja. Nah, ini nanti kita akan diskusikan pada saat menyampaikan materinya. Pertanyaannya begini Bapak Dasmin. Kalau Bapak misalnya difitnah orang atau dirumorkan sama orang atau dibully sama orang. Ya kan? Pertanyaannya adalah Bapak kan diperintahkan oleh Allah untuk sabar. Nah, pertanyaan adalah kalau sabar itu menurut Bapak menjadi lemah atau menjadi kuat? Ini Allah yang perintahkan sabar. Nah, ini kalau sabar menjadi perintah lebih kuat atau lebih lemah kalau Bapak sabar-sabar ngadepin orang-orang yang memfitnah Bapak, yang membuli Bapak. Kalau secara iman Ustaz kita lemah, tetapi secara fisik Ustaz asalnya geram tuh. Geram ya. Ya, seperti itu Ustaz. Oke. Saya catat nanti kita diskusikan. Iya Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang kedua siapa yang angkat tangan? Nah, ini ada nih lagi. Andani Utari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesediaannya untuk menjadi jihadis malam ini, menyampaikan kebenaran, kebaikan. Ada pertanyaan ini dijawab. Itu kalau Ukti Andani di tetangganya berantem sama anaknya atau anaknya kalau sudah punya anak atau adiknya gitu ya, berantem nih tetangga nih, marah-marah gitu kan, marah-marah. Nah, pertanyaannya Ustaz Andani kan diperintahkan sama Allah untuk sabar ya kan. Nah, kalau sabar itu menjadikan Ukti lemah atau menjadi bagaimana? Menjadi lebih kuat sabarnya. Kenapa? Karena apa ya? Kalau misalkan terserah orang mau bilang apa, mau ngata-ngatain atau apa, yang penting apa ya, kita sabar aja. Mengalah itu lebih indah. Oke, alhamdulillah. Mengelak lebih indah. Waduh, ini kata-katanya manis sekali nih. Iya, terima kasih Uti Andani. Syukran Ustaz. Ayo satu, ya, Waalaikumsalam. Satu lagi siapa yang resign? Bantu saya berjihad malam hari ini untuk menyampaikan kebaikan dan kebenaran. Ada? Baik, silakan sahabat Abi yang mau raise hand untuk diskusi bersama. Oke, tidak ada atau jika ini? Ditunjuk saja, ditunjuk. Atau kita sambil memperkenalkan Ustazah Besti, sebagai volunteer malam ini, relawan malam ini. WA daftar. Oh, lagi keluar. Halo. Siapa nih? Aku jadi oilku enak banget, padahal ini percobaan pertama. Apa yang digawe? Cabe. Terus? Tolong dimatikan ininya. Tolong dimatikan. Ada yang resign? Baik. Kalau tidak ada, saya lanjutkan saja. Tadi Pak Dasmin dan Ukti menyampaikan tentang sabar. Ustaz Rahman, ini sepertinya ada yang raise hand dari Teh Listi. Teh? Silakan, Teh Rifki. Dari Teh Listi, Ustaz. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullah. Alhamdulillah dari Rifki. Ada dari mana nih, Teh? Dari Malang. Oh, alhamdulillah ada Semin. Nggih. Mbak Rifki kalau Malang itu. Ada satu pertanyaan boleh dijawab, Gi? Halo? Monggo. Ya. Ya, pertanyaannya begini. Ini cuma pertanyaan saja ini, berandai-andai. Misalnya kalau Teh lagi sakit di rumah sakit gitu ya, terus dianalisa sama dokternya. Ya, ini harus di rumah sakit nih. Terus ada temannya datang melihat temannya atau saudaranya. Dia selalu ngomongnya begini. Yang sabar aja ya, Mbak, atau ya Teh, ayo Dik gitu kan. Yang sabar ya. Nah, pertanyaan saya, maksudnya sabar ini menurut Teh apa? Apa menjadikan lemah atau menjadi lebih kuat gitu? Kalau ada temannya datangnya sabar aja ya. Maksudnya supaya menjadi lemah atau menjadi kuat gitu. Kira-kira apa yang ada di dalam pikiran atau dalam perasaan Teh Rifki? Halo? Halo? Hilang. Assalamualaikum. Barangkali terkendala sinyal ya Ustaz ya. Beliau sudah unik tapi tidak ada. Ada suaranya ya. Halo. Nah, itu baru mulai. Ya. Halo. Apakah terdengar suara saya? Iya, sekarang terdengar. Sekarang ada. Mohon maaf, apa sudah mendengar suara saya? Iya. Halo? Apa kira-kira jawabannya? Iya, sampun. Kira-kira jawabannya apa? Halo? Sabar itu bukan menjadikan kita lemah. Dengan sabar, belum nyampe suaranya. Nggih, suara. Halo? Nggih, kedengaran. Sampun? Nggih. Bukan menjadikan kita sebuah kelemahan. Dengan adanya sabar, kita melakukan semua hal itu dengan merendahkan hati kita. Misalnya dengan sabar, dari seseorang yang mengatakan sabar aja sabar aja Mbak, sabar aja itu gimana? Dengan sabar itu dengan niat kita untuk menjalani sebuah apa yang kita lakukan dengan kemampuan yang terbatas itu menjadikan kita memikirkan segala sesuatu nikwau dengan matang-matang. Kenapa saya seperti Oke. Iya, sudah ditangkap jawabannya. Terima kasih. Bagus sekali. Assalamualaikum. Saya boleh lanjut, nggih? Halo? Saya boleh lanjut yang tadi yang disebut sabar. Itu ada bermacam-macam pendapat dari Pak Dasmin, dari Uti Odil, dan Uti Rifki. Saya nggak bicara benar atau salah, namun saya sampaikan saja apa maksud Allah di dalam Al-Quran tentang sabar. Karena banyak sekali ayat yang menyebutkan sabar, hampir 59. Lebih dari 50 ayat yang menyebutkan sabar itu artinya Allah memerintahkan kita untuk berbuat sabar. Nah, namun pengertiannya adalah sabar tidak membuat kita lemah. Ini kata-kata Allah di surat Ali Imran 146. Betapa banyak nabi yang berperang didampingi sejumlah besar dari pengikutnya yang bertakwa. Mereka tidak menjadi lemah karena bencana yang menimpanya di jalan Allah. Tidak patah semangat dan tidak pula menyerah. Dan Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang sabar.
Jadi orang yang sabar itu bukan orang yang berdiam diri, tetapi orang yang tidak patah semangat menghadapi masalah, tidak pula menyerah. Jadi bukan berdiam diri, pasif, tidak melakukan apapun, menunggu, berpangku tangan, memasrahkan kehidupan kepada takdir Tuhan. Ya udah, Allah terserah Allah aja. Itu bukan sabar gitu. Jadi orang sabar adalah tidak gegabah, bersikap tenang, berpikir positif, berpendirian teguh, bersikap optimis, bekerja keras, pantang menyerah, dan konsisten pada proses. Jadi seperti apa yang tadi disampaikan oleh Teh Rifki yang dari Malang tadi, bahwa kalau ada kita sakit, terus ada yang menengok kita, terus selalu dia bilang sabar. Sabar itu bukan berarti kita sudah pasrah aja lah sama dokter gitu. Bukan itu maksudnya. Kalau di dalam Al-Quran. Maksudnya adalah supaya kita berusaha, ikhtiar. Ikhtiar mencari informasi, oh mana ada dokter yang lebih, dokter spesialis misalnya. Atau kita mencari second opinion, pendapat dari dokter yang lain. Itu nggak apa-apa. Itulah yang namanya ikhtiar. Jadi diingatkan, tapi nggak boleh gegabah, nggak marah-marah, sakit marah gitu kan. Yang dimarahin banyak orang, marahin dirinya sendiri, gara-gara ini nih saya sakit, gara-gara itu saya sakit. Itu tidak diperkenankan sama Allah. Itu intinya. Bahwa sabar justru mengharuskan kita untuk berikhtiar. Seperti tadi contohnya kalau kita dibully atau difitnah sama orang, jangan kita terus datangin orang itu sambil marah-marah. Kamu mau fitnah saya ya? Enggak begitu. Ya, cari solusi. Mungkin mungkin saya salah gitu. Mungkin jadi introspeksi dulu. Apa mungkin yang disampaikan orang itu mungkin benar, cuman saya nggak tahu aja dan seterusnya. Lalu kita perbaikin apa yang kurang atau yang apa yang salah. Itu justru membuat kita lebih kuat. Bukan membuat kita lemah. Seperti tadi sakit, kita cari alternatif pendapat dokter anak, kita jadi lebih kuat, lebih tahu. Oh penyakit saya ini begini. Mencari informasi-informasi di internet tentang penyakit kita dan sebagainya. Itu ciri orang sabar yang dikehendaki Allah. Harus berusaha semaksimal mungkin untuk mengetahui persoalannya, sehingga tidak tertutup mata dan hati kita dengan kemarahan kita, dengan kedengkian kita, dan seterusnya gitu. Itu yang dimaksud sabar di sini. Tidak lemah karena bencana, tidak patah semangat, dan tidak pula menyerah. Nah inilah yang disebut sabar dan yang dicintai Allah. Allah sangat mencintai orang-orang yang sabar. Nah ini yang disebut Rasulullah juga begitu. Bukanlah orang yang kuat itu adalah orang yang banyaknya berkelahi atau paling kuat badannya, paling tinggi. Tapi orang kuat adalah orang yang dia bisa marah sebetulnya karena difitnah dan sebagainya. Tapi dia bisa menahan dirinya di waktu sedang marah-marah. Itu maksudnya. Jadi orang yang kuat itu justru orang yang bisa menahan dirinya untuk tidak emosi, tidak marah-marah, tidak bisa menguasai dirinya. Justru itulah yang disebut orang yang kuat oleh Rasulullah SAW. Nah, juga ini dalam Al-Baqarah ayat 249-251. Betapa banyak kelompok kecil bisa mengalahkan kelompok besar karena kesabarannya. Nah, banyak sekali nih contohnya. Banyak sekali. Sebagai contoh aja kita kemerdekaan Indonesia nih. Kemerdekaan Indonesia itu didapat bukan dari perang atau dari emosional, tapi dari kesabaran Bung Karno dan Bu Hatta. Beliau ditahan di Gul, di Bengkulu, di mana, tapi dilakukannya, ya, sambil berusaha terus untuk berkomunikasi, mengumpulkan kelompok perjuangan dan sebagainya. Akhirnya kita mendapatkan perjuangan. Alhamdulillah. Itu karena kesabaran. Kelompok kecil bisa mengalahkan kelompok besar. Ya, di mana-mana juga begitu, di negara, di India, di mana dan sebagainya. Kita bisa sebutkan bahwa orang-orang yang sabar justru orang-orang yang kuat, orang-orang yang bisa memenangkan peperangan. Nah, ini doa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Tuhan kami, limpahkanlah kesabaran kepada kami
kukuhkanlah langkah kami dan tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir, maka mereka malahkannya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kita jadi kuat. Kenapa? Karena Allah menolong kita. Siapa sih yang bisa mengalahkan Allah? Kan nggak ada. Nah, ini kan. Sungguh, Allah Subhanahu wa taala beserta orang-orang yang sabar. Ini udah jaminan dari Allah. Jadi kalau kita ada persoalan, nggak usah marah-marah, nggak usah gegabah, nggak usah emosi. Ya, karena apa? Dengan sabar itu Allah akan berikan kesabaran. Lalu akan ditemanin, karena di sini disebutkan Allah Subhanahu wa taala beserta orang-orang yang sabar. Al-Baqarah ayat 153. Dan tidak ada daya dan tidak ada pula kekuatan kecuali karena Allah. Jadi percaya saja bahwa kita akan lebih kuat karena didampingi oleh Allah, kita dicintai oleh Allah. Itu maksudnya sabar. Jadi kita lebih kuat. Nggak ada orang sabar itu lebih rendah gitu, atau lebih kalah gitu. Allah mencintai orang-orang yang sabar. Lalu Allah mencintai orang sabar, termasuk kalau sedang diuji. Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan. Jadi apa yang terjadi itu sebetulnya tidak akan lepas dari penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin itu adalah suatu ujian yang kita nggak sadar. Nah, kalau kita marah-marah, udah jauh lah dari Allah. Ya kan? Makin menjauh, kekuatan kita makin lemah. Ya, itu yang dimaksud. Berselisih dan tidak sabar menjadi hilang kekuatan. Nah, ini. Kalau kita sama-sama Muslim itu sudah dilarang untuk berselisih. Karena apa? Karena kita akan menjadi gentar dan kekuatan kita hilang. Jadi kalau ada fitnah atau ada apa saja dari kelompok-kelompok yang lain, bersabar saja. Sungguh Allah beserta orang-orang sabar. Nanti insya Allah ada jalan keluar. Gak usah khawatir, insya Allah ada jalan keluar. Karena apa? Karena Allah beserta orang-orang yang sabar. Banyak sekali itu yang saling membuli, saling memfitnah, saling apa di media-media sosial. Ya sudah, sabar saja. Kita pun membacanya dengan sabar. Kita berdoa mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada orang-orang yang sedang menjelek-jelekan atau merusak hubungan silaturahmi gitu. Tuh. Nah, ini tadi. Kalau meskipun ada orang-orang yang membuli kita, fitnah kita, ya, kamu pasti akan mendengar banyak hal yang menyakitkan hati dari orang-orang yang diberi kitab sebelumnya atau dari orang-orang yang musyrik. Jika kamu bersabar, maka sesungguhnya demikian termasuk yang diutamakan. Ali Imran 186. Jadi kalau di fitnah atau di rumor atau sebagainya, ya bersabar saja. Ini ada instruksi dari Allah yang harus kita ikutin ya. Sabar menghadapi ujian tadi saya sudah sampaikan, dan sungguh kami benar-benar akan menguji kamu sehingga kami ketahui orang-orang yang benar-benar berjihad di antara kamu. Sabar menghadapi gangguan, karena memang itu adalah ujian dari Allah. Nanti Allah akan menunjukkan jalan buat kita yang bersabar dan bertawakal. Bertawakal itu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu, nah ini yang penting adalah mohonlah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sabar dan salat. Dan sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Bagi orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh Allah Subhanahu wa taala beserta orang-orang yang sabar. Seperti tadi kalau difitnah orang atau di rumor atau dikata-katain atau diganggu oleh tetangga atau lagi sakit malah ya kadang-kadang ada yang jahat juga gitu. Bersabarlah dan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang penting supaya kita tidak terjerumus dengan emosi, tidak terjerumus dengan marah-marah dan seterusnya. Mohon ya Allah berilah hidayah kepada orang-orang itu. Ya Allah berilah kemudahan atas persoalan-persoalan kami. Kita berserah diri kepada Allah. Itu jauh lebih baik. Karena Allah akan mendengar apa yang kita lakukan. Nah, berikutnya adalah sabar juga menunggu keputusan dari Allah. Ini gimana sih kok saya sakit nggak dicabut-cabut padahal saya sudah minta maaf, taubat, sudah
minta pertolongan untuk disembuhkan kok nggak sembuh-sembuh. Nah, ini ada satu kalimat yang kita harus perhatikan. Jadi ada bersabarlah menetapkan keputusan di antara kita karena Allah akan memberikan yang terbaik. Nanti baru beberapa saat baru sadar kita. Oh, ternyata saya memang harus begini gitu. Karena Allah lah yang mau tahu atas kebaikan yang kita lakukan. Kadang-kadang apa yang menurut kita baik belum tentu baik karena Allah yang Maha tahu apa yang terbaik buat kita. Jadi kadang-kadang keputusan diambil oleh Allah agak terlambat untuk melakukan sesuatu. Nanti baru kita sadar, oh kenapa ya kemarin saya disuruh diberi sakit supaya saya sadar bahwa saya punya kesalahan-kesalahan dan seterusnya. Itu lebih baik demikian. Justru Allah akan perhatikan orang-orang yang berserah diri kepadanya. Dan ini rangkumannya. Sabar tidak membuat lemah dan patah semangat. Allah beserta orang-orang yang sabar, mencintai orang-orang yang sabar. Kalau kita tidak sabar, justru kita kehilangan kekuatan. Kita mesti sabar dari hal-hal yang menyakitkan hati atau gangguan-gangguan yang terjadi. Karena itu mungkin ujian dari Allah. Mohon pertolonganlah kepada Allah untuk mendapatkan kesabaran. Lalu yang terakhir ya kita harus sabar menunggu keputusan dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah rangkuman apa yang kita lakukan hari ini. Bapak Ibu sekalian, kalau ada pertanyaan atau kita bisa berdiskusi di sini, dipersilahkan. Saya kembalikan kepada Ustazah Rahma. Ustazah Rahma ini beliau sebagai pengajar juga di Pondok Tahfiz Al-Amal Biliman. Beliau mempunyai sanad itu 3 atau 4. Salah satunya ada Al-Fatihah. Jadi belajar Al-Fatihah dengan benar sesuai dengan ajaran Rasulullah. Nah, beliau belajar dari generasi ke-28 ya, Syekh Husni tentang ilmu-ilmu Al-Quran dengan sanad tadi. Nah, jadi alhamdulillah di dalam webinar ini dilengkapi dengan kru yang kompetensinya sangat bisa diandalkan sehingga kita dijaga oleh Allah tentang ilmu-ilmu yang kita ketengahkan di sini. Saya kembalikan ke Ustazah Rahma. Baik. Masya Allah, alhamdulillah, jazakallah khair Ustaz untuk charger semangat dan ilmu malam hari ini. Mohon izin. Izin Ustaz, sepertinya sudah ada yang menunggu jawaban dari pertanyaannya. Izin saya bacakan. Sudah masuk pertanyaan dari Muhammad Zuhrul Fahmi. Assalamualaikum, saya Fahmi. Izin bertanya, kalau boleh sabar, bukan menjadikan lemah itu dalam hal apa saja, dan kalau sabar menjadikan lemah juga itu dalam hal apa saja. Jadi kalau menjadikan bukan lemah dalam hal apa saja, dan yang lemah dalam hal apa saja. Begitu Ustaz, silakan untuk ditanggapi. Ya, terima kasih Aki Zuhrul Fahmi. Aki Zuhrul Fahmi. Assalamualaikum. Ada online? Aki Zuhrul, ada online? Baik, kalau enggak saya jawab saja. Jadi umumnya itu kita salah mengartikan bahwa sabar itu menjadi lemah. Jadi kalau kita lagi ribut dengan tetangga lalu kita diam, kita merasa diri kita lemah. Jadi itu salah. Gitu. Karena Al-Quran menyuruh kita untuk sabar, tetapi tidak menjadikan kita lemah. Jadi dalam segala persoalan demikian, yang simpel-simpel aja seperti tadi saya sampaikan, bahwa sabar itu tidak menjadikan kita lemah. Enggak ada sabar itu menjadi lemah, asal dengan catatan bahwa
Kita harus berusaha mencari solusi, bukan diam saja. Karena sabar itu tidak berarti kita harus diam, menyerah, ya kan? Seperti tadi ayat Allah, sabar itu tidak menjadikan kita lemah atau menyerah. Sabar itu kita harus mencari solusi. Ya seperti contohnya misalnya pada saat webinar yang lalu saya sampaikan, misalnya kita lagi naik mobil gitu ya, lalu ketabrak dengan orang dari belakang atau angkot gitu. Angkotnya turun, marah-marah. Bapak sih tidak merem mendadak, atau Bapak sih dan sebagainya, dia marah-marah. Pokoknya minta ganti rugi gitu. Nah, ini pertanyaannya, kita harus sabar atau kita tidak sabar. Kalau kita tidak sabar, ya kita ladenin itu orang. Bapak kan kan Bapak yang nabrak dan seterusnya. Itu artinya diselesaikan masalah itu dengan tidak sabar. Ya, padahal Allah perintahkan sabar. Ya, diam aja. Ya sudah, gini saja. Kita lapor polisi aja, biar polisi yang menentukan siapa yang salah. Nah, itu kita sampaikan dengan tenang, tidak gegabah dan seterusnya. Sehingga kita menjadi lebih kuat. Orang itu menjadi takut karena dia salah ngotot gitu kan. Kalau sudah dibicara polisi, jadi kita nggak boleh menimbulkan marah lagi. Tapi justru kita dengan ketenangan. Atau ya sudahlah Bapak, kita kan nggak bermaksud kecelakaan. Ya kita, ini kan Bapak saya ada asuransi kok, biar aja nanti asuransi yang menyelesaikan. Jadi lebih tenang. Tapi kalau marah-marah malah nggak selesai, malah ribut, malah bisa berantem, malah celaka gitu kan. Malah jadi persoalan kecelakaan, jadi persoalan kriminal yang lain. Jadi malah ini yang disebut oleh Allah, sabar itu tidak menjadikan lemah. Sabar itu tidak menyerah. Sabar itu tidak membuat kita kalah. Nah, kita justru dengan tenang, itu akan timbul ide-ide untuk menyelesaikan persoalan. Karena apa? Karena Allah akan membuka cakrawala kita terhadap persoalan itu. Pengalaman-pengalaman kita akan keluar. Tapi kalau sudah marah-marah, ketutup semuanya. Itu maksudnya jawabannya. Bisa dia mengerti ya? Jadi nggak ada kata-kata yang membuat lemah, terus apa yang membuat kuat. Nggak ada. Semuanya akan membuat kita kuat. Karena ini memang perintah dari Allah. Saya kira bisa dimengerti. Ustazah Rahma? Insya Allah. Untuk Kang Zuhrul, insya Allah terwakili ya jawabannya. Baik. Baik Ustaz, kemudian sudah ada yang raise hand. Tadi ada Kang Adit. Kang Adit, Assalamualaikum. Kang Adit, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, ganteng nih. Alhamdulillah. Silakan. Insya Allah. Silakan. Tanya langsung. Silakan Kang Adit. Apa tanya? Pengertian qadar dan qadar. Pengertian qadar dan qadar. Oke. Iya. Aki Adi ini dari mana nih asalnya nih? Palu. Waduh, Palu, jauh ya. Alhamdulillah bisa bergabung dan suaranya jelas. Baik, saya mencoba menjawab. Sebetulnya bukan materi pada malam hari ini, materinya sabar. Qadar dan qadar itu adalah ketetapan Allah tentang kehidupan kita. Jadi garisnya sudah ditentukan sama Allah, qadar dan qadar ya. Itu dalam kitab hanya disebutkan. Namun ada satu hadis dari Rasulullah bahwa yang bisa merubah takdir, qadar dan qadar itu ada. Apa itu? Doa. Doa itu bisa mengeliminir, bukan merubah. Bisa mengeliminir takdir. Misalnya begini. Kita ditakdirkan untuk kena musibah, misalnya, atau kecelakaan atau sakit dan sebagainya. Itu tetap akan terjadi karena itu memang sudah ketetapan Allah. Tapi dengan doa itu Rasulullah bilang, itu bisa dieliminir. Bisa dieliminir itu artinya bukan dihilangkan, tapi akan diringankan dengan bantuan-bantuan yang akan datang. Misalnya musibah banjir,
Nah, itu nanti kalau kita doanya kuat, Allah akan mengembalikan seperti sebelum kejadian musibah. Itu janji Allah bahwa siapa yang berdoa kepadaku, niscaya akan aku kabulkan. Nah, itu intinya. Jadi memang itu ketetapan dari Allah, nggak bisa dihindarin, tapi itu bisa dieliminasi dengan doa. Maka Allah sampaikan banyak-banyaklah menyebut namanya, banyak-banyaklah berdoa. Saya kira itu jawaban praktis saya karena sebetulnya di luar materi. Bisa ditangkap? Aki Adit? Bisa, Pak. Ya. Bisa. Alhamdulillah. Silakan Ustazah. Mohon izin. Assalamualaikum Ustaz Adi. Waalaikumsalam, silakan. Apa terkendala? Enggak ada. Silakan. Assalamualaikum. Halo? Halo? Ya Ustaz. Saya dengar kok, saya dengar. Suara saya nggak dengaran ya? Oh, alhamdulillah. Halo? Sudah oke lah Ustaz. Boleh Iya, dilanjut. mungkin. Silakan. Tadi sudah lanjut aja pertanyaan. Baik, alhamdulillah. Sebetulnya pertanyaan webinar kali ini terkait sabar ya. Baik, mohon izin Ustadz melanjutkan dari yang masuk di kolom chat. Alhamdulillah ramai sekali, Insya Allah. Insya Allah ya sahabat Abi akan dijawab satu persatu. Mohon izin yang terlebih dahulu dari Pak Nafsan Ari Andi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nafsan Ari Andi Siregar. Izin bertanya, apakah sabar itu ada batasnya? Banyak orang yang bilang sabar itu tidak ada batasnya. Mohon dijawab Ustaz. Baik, silakan Ustaz ditanggapi. Terkait sabar ada batasnya nggak sih sebetulnya? Alhamdulillah. Aki Nafsan Ari. Assalamualaikum. Aki Nafsan bisa. Waalaikumsalam Ustaz. Alhamdulillah. Iya. Jadi pertanyaannya sabar itu ada batasnya enggak? Ya di dalam Al-Quran sih enggak ada batasnya. Apa sih yang bisa membatasi kecintaan Allah kepada kita? Tadi kan Allah bilang bahwa Allah mencintai orang-orang yang sabar. Allah akan mendukung orang-orang yang sabar. Allah akan memberikan kesabaran kepada orang-orang yang sabar. Jadi sekarang apa yang bisa membatasi cinta Allah kepada kita? Enggak ada kan? Nah, yang membatasi kita sendiri gitu. Kita sendiri yang membatasi diri. Pokoknya kalau enggak begini nanti sih begini. Saya sekarang sabar saja. Duh, sabar kok marah-marah gitu kan. Jadi yang membatasi sabar itu diri kita. Tidak ada yang bisa membatasi cinta Allah kepada kita. Tidak ada yang bisa membatasi kedekatan kita dengan Allah. Tergantung kita sendiri. Kita menjauh, ya Allah juga menjauh. Kita mendekat, Allah akan lebih mendekat. Itu ya jawaban saya. Insya Allah bisa dapat dipahami. Ustazah? Aki? Nafsan? Bisa dipahamin? Halo? Terputus ya suara saya? Halo? Suara ada Pak. Ada Ustaz. Ada ya? Ada. Nggak terputus ya? Nangkep ya? Halo? Yes. Ya. Suaranya sudah baik. Bisa dilanjut silakan. Baik. Insya Allah terwakili ya untuk Akhi Nafsan. Mudah-mudahan apa yang sudah ditanyakan terwakili. Adapun tadi ada yang sudah lebih dulu raise hand. Sudah ini ya, hasilnya sudah turun. Tadi ada Akhi Ahmad Haris, betul tidak? Halo? Kalau tidak, baik Ustaz, jika tidak ada yang raise hand, izin melanjutkan pertanyaan dari Teh Susilawati.
izin bertanya terkait sabar ini. Afwan Ustadz, ada pertanyaan yang terlewat sepertinya. Nah, mohon izin pertanyaannya dari Teh Sentit. Izin bertanya Ustadz, bagaimana bentuk kesabaran yang tepat dan terbaik dalam menuntut ilmu? Terima kasih. Silakan Ustadz. Sabar dalam menuntut ilmu itu bagaimana yang terbaiknya? Iya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ukti Sentit Rustiani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustadz. Alhamdulillah. Dipanggil apa Rustiani ya? Iya Pak. Ukti Boleh Ustadz. Rustiani. Terima kasih. Lagi belajar gitu. Nah, yang dimaksud sabar dalam belajar ini apa? Nah, pertama kalau dapat nilai jelek jangan marah-marah gitu ya. Karena itu memang kesalahannya sendiri gitu, bukan kesalahan orang lain. Terus kalau ada ilmu yang tidak ngerti dan sebagainya, ya diusahakan untuk bisa mengerti, entah dibaca berapa kali atau cari referensi yang lain dan sebagainya. Tapi intinya adalah sabar itu ada 3 hal. Yang pertama adalah sabar itu menjalankan perintah Allah dengan sabar. Jadi sholat, belajar itu juga perintah dari Allah dengan sabar. Yang kedua, sabar itu adalah menjauhi larangannya. Jadi jangan berbuat curang, ngerpek dan sebagainya. Nah, itu hal-hal yang tidak disukai oleh Allah ya kan. Jauhin dari situ dengan kesabaran. Pokoknya saya nggak ngelakuin itulah, saya akan sabar gitu. Lalu yang ketiga sabar bila terjadi musibah atau masalah. Ya seperti tadi dapat nilai jelek atau nah itu sabar saja, jangan marah-marah. Ini gara-gara itu dan sebagainya. Justru sabar itu kita harus muhasabah, tenang. Apa sih salah saya? Apa yang kurang saya belajar? Oh mungkin saya lebih banyak main gadget, maaf. Atau mungkin saya kemarin tidak belajar sungguh-sungguh dan seterusnya. Atau saya kurang informasi. Atau pada saat pelajaran ini saya nggak datang dan seterusnya. Cari persoalannya, cari solusinya. Itulah cirinya orang sabar dalam belajar keilmuan. Karena memang kita diperintahkan Allah untuk mencari ilmu. Gitu. Itu Ukti Rustiani bisa ditangkap 3 hal. Baik Ustadz, terima kasih banyak atas penjelasannya. Terima kasih juga Ukti Rustiani. Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik Ustadz, mohon izin melanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Ada dari sebelumnya suara saya terdengar jelas Ustadz? Alhamdulillah terdengar. Alhamdulillah. Ada dari Ukti Susilawati. Sebelumnya izin bertanya, terkait sabar ini apakah ada tipsnya supaya kita bisa menjadi orang yang bersabar? Karena saya termasuk salah satu orang yang emosional dan minim kesabaran. Terima kasih sebelumnya. Baik Ustadz, bisa ditanggapi tapi tips bisa sabar. Nah, ini ada beberapa tips ya, insya Allah. Tapi bukan dari saya, tapi dari Rasulullah SAW. Ukti Susilawati. Ini merupakan satu hadis. Yang pertama adalah, ada sahabat menanyakan, apa Rasulullah yang saya harus lakukan dalam menyelesaikan satu masalah. Rasulullah bilang, bersabarlah. Terus sahabat tadi menanya lagi, apa lagi Rasulullah? Bersabarlah. Yang ketiga nanya lagi, jangan marah-marah. Artinya ya bersabarlah. Nah, itu jawabannya bahwa jangan marah-marah, bersabarlah. Itu memang perintah dari Al-Quran dan hadis Rasulullah. Jadi itu yang harus kita lakukan. Lalu si sahabat tadi nanya, bagaimana saya bisa mengendalikan diri saya kalau sedang marah-marah? Rasulullah di dalam hadis qudsi itu bilang bahwa kalau kamu sedang marah-marah, duduklah. Disuruh duduk sama Rasulullah. Maksudnya supaya kita menenangkan diri dulu.
Kalau ada persoalan jangan langsung ditanggepin atau langsung diambil kesimpulan. Duduk dulu itu dengan memikirkan apa sih persoalannya. Lalu Rasulullah juga, lalu sahabat tadi nanya, kalau duduk masih marah-marah juga bagaimana? Bertelantanglah, tidurlah. Bertiduranlah, jadi bukan tidur tapi bertelantanglah, gitu. Merebahkan dirinya. Nggak mungkin kan orang merebahkan diri sambil marah-marah. Nah, itu Rasulullah bilang begitu. Jadi tipsnya yaitu kalau marah-marah duduk. Sambil memikirkan apa solusinya, apa masalahnya, dan seterusnya. Tidak langsung emosi, tidak langsung mengambil kesimpulan, berpikirlah, muhasabah dan sebagainya. Kalau juga masih marah-marah, ya sambil tiduran, dipikir. Jangan langsung ditangkepin. Saya kira itu tipsnya ya, Ukti Susilawati. Mudah-mudahan bisa dipraktekkan. Nanti kalau lagi marah-marah sama adiknya atau sama temannya, duduk aja. Kalau masih jengkel, malah tiduran terlentang. Itu tips dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bisa dimengerti, Ukti? Assalamualaikum. Bisa, Ustaz. Terima kasih. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, Masya Allah, baik. Ustaz, mohon izin langsung melanjutkan pertanyaan. Alhamdulillah, Iya, mudah-mudahan tipsnya bisa diterapkan ya, Ukti dari tadi Ukti Susilawati. Ini ada pertanyaan yang menarik nih dari Kang Cecep Mulyana. Izin bertanya, batas sabar lelaki menghadapi perempuan sampai mana? Masya Allah. Masya Allah. Menghadapi perempuan ya, khusus Nah nih. ini pertanyaannya perempuan ini Khusus menghadapi siapa? Gitu, perempuan. istrinya, atau adiknya, atau ibunya, ya kan? Yang jelas tadi nggak ada batasnya, karena tadi disampaikan bahwa sabar itu dicintai sama Allah. Apa sih yang bisa membatasi cinta Allah kepada kita? Nggak ada. Jadi meskipun terhadap istrinya kita berpikir positif, malah kita harus bersyukur. Ya mungkin Allah memberikan istri saya bawel atau dablek atau apa gitu. Karena itu membatasin kita untuk berbuat tidak baik. Nah itu kita mesti bersyukur punya pasangan atau punya istri yang membuat kita marah. Justru kita mendapatkan pahala dari sana kalau kita sabar menghadapinya. Kita akan mendapatkan pahala dari sana kalau kita sabar menghadapinya. Begitu ya kan Cecep Mulyana? Kang Cecep ini teman saya nih kayaknya. Oh gitu Ustaz. Oh, Masya Allah, Alhamdulillah. Bisa hadir dan berbagi. Alhamdulillah. Baik, mudah-mudahan Kang Cecep tipsnya menghadapi perempuan bisa lebih sabar lagi. Alhamdulillah. Baik Ustaz. Kemudian ada pertanyaan dari Teh Tasya Aulia. Izin bertanya, apa hikmah di balik kesabaran? Hikmah sekarang Ustaz. Silakan Ustaz. Waalaikumsalam. Ukti Tasya. Yang pertama adalah kita mendapatkan pahala dari sana. Itu karena kita dicintai. Yang kedua kita dicintai sama Allah. Yang ketiga kita didukung sama Allah. Yang keempat kita diberikan, kalau kita sabar, kita diberikan kesabaran. Itu ada hadisnya, jadi ada ceritanya juga. Jadi sabar dan kesabaran. Kalau kesabaran itu kan kata benda yang diberikan Allah ke kita. Kalau kita menghadapi persoalan dengan sabar. Jadi seperti tadi saya sampaikan kecelakaan, yang nabrak marah-marah. Lalu kita menghadapinya tidak dengan marah-marah, tapi dengan sabar. Lalu Allah akan berikan kesabaran ke kita dalam bentuk penyelesaian masalah itu. Oh iya ya, saya punya asuransi ya. Ngapain saya harus marah-marah? Oh iya ya, kita bisa lapor polisi aja daripada sama-sama marah dengan dia. Kan jadi saya selevel dengan dia. Seperti itu kesabaran yang diberikan Allah kepada kita. Kalau kita sabar. Tuh, jadi hikmahnya banyak sekali ya. Tasya. Bisa dicoba. Bisa dicoba. Dan dirasakan apa hikmah yang diberikan Allah kepada kita kalau kita mengatasi masalah dengan sabar. Tapi kalau kita menyelesaikan masalah dengan marah-marah, dengan gegabah dan sebagainya, ditutup mata hati kita sama Allah. Kita nggak punya ide apa-apa untuk menyelesaikan masalah itu dan masalah akan menjadi lebih rumit. Ya, lebih rumit dan kita jauh dari pandangan Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu Uti Tasya. Baik, alhamdulillah, mudah-mudahan terwakili Uti Tasya atas jawabannya. Alhamdulillah beliau hadir ya, masih hadir. Iya. Alhamdulillah. Baik. Absensinya mungkin admin tolong
Share, absensi. Sudah Ustaz, sudah. Sudah ya. Iya. Sudah salah Kang Rian. Nah, ya, ada yang nanya absensi itu. Baik Ustadz, mohon izin melanjutkan pertanyaan lagi yang masuk dari Teh Anissa Fitri. Perkenalkan, saya Anissa Fitri dari Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat. Mohon izin bertanya Ustadz, mengapa kita selalu diuji dengan kesabaran? Bagaimana jika kita gagal dalam sabar? Apakah Tuhan masih mencintai hambanya yang gagal dalam bersabar? Silakan Ustadz untuk ditanggapi. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ukti Anissa Fitri. Insya Allah. Jadi seperti janji Allah tadi, bahwa semua orang beriman itu akan diuji untuk mengetahui baik buruknya tentang kita. Nah, kalau nggak diuji kan Allah nggak tahu ini orang mau dimasukin ke neraka atau mau masukin ke surga, begitu kan? Semuanya kan harus diuji tentang kesabaran kita, ketakwaan kita, iman kita, dan seterusnya. Itu Allah akan menguji. Nah, khusus untuk kesabaran ini, pada saat pertama kali ada masalah, itu apa sikap kita? Itu ada hadisnya itu. Allah mengetahui atas apa tindakan kita pada awal sekali menghadapi suatu masalah. Yang seperti tadi saya bilang, begitu ditabrak, orangnya marah-marah, apakah kita marah atau kita sabar? Itu pilihan kita. Itu pilihan kita. Kalau pilihan kita tidak sabar, marahin juga dengan orang itu, semuanya akan ditutup sama Allah. Ide-ide untuk penyelesaian masalah itu akan ditutup. Kita nggak, ya namanya juga marah kan, nggak tahu apa-apa jadinya. Ya kan? Coba dipraktekkan. Ada satu masalah, marah-marah. Ikut marah-marah juga. Semuanya akan ketutup. Nah, beda kalau kita sudah niat, saya harus sabar ngadepin orang ini. Ya Allah tolonglah saya ngadepin orang yang marah-marah ke saya, itu orang yang membuli saya atau yang memfitnah saya atau yang menghajar saya dan seterusnya. Minta tolong padanya. Nah, kalau misalnya terlanjur marah juga, Allah tidak akan pernah menghindari cintanya kepada hambanya. Segeralah bertobat, minta maaf kepada Allah. Ya Allah, tadi saya marah-marah, ampunilah saya. Berilah saya kesempatan untuk menyelesaikan masalah ini. Tolonglah saya. Dan seterusnya. Jadi tidak mungkin Allah melepaskan cintanya kepada makhluk yang Dia ciptakan. Tidak mungkin. Jadi tetap kita lakukan muhasabah, lalu kita mohon maaf kepada Allah. Saya kira itu sahabat saya Ukti Anissa Fitri. Allah tidak akan lepas dengan cintanya kepada hamba. Bahkan orang yang berbuat zalim apapun, kalau dia minta maaf, Allah akan membukakan pintu taubatnya. Itu. Ukti Anissa Fitri. Iya Ustadz, terima kasih banyak Ustadz. Silakan Ustazah. Halo? Atau saya langsung aja ya? Karena waktunya juga sudah berjalan terus. Ukti Seminur Utami, masih ada? Ukti? Alhamdulillah. Mohon izin Ustaz, tadi kendala sedikit sinyal. Iya. Mangga. Baik. Alhamdulillah, tadi pertanyaan terakhir dari Ukti Anis, mudah-mudahan terwakili jawabannya, juga selalu diberikan kesabaran dalam setiap hal. Baik Ustaz, beralih ke pertanyaan dari Teh Seminur Utami. Izin bertanya, apakah kita bisa melihat dan mengukur kesabaran orang lain? Silakan Ustaz. Insya Allah, kalau harus melihat orang lain itu sabar atau tidak, ya bisa dilihat tadi beberapa step-step yang saya sampaikan. Sabar itu ada 3 hal. Sabar menjalankan perintah Allah, sabar menjauhin hal-hal yang tidak disukai oleh Allah, dan sabar mengatasi masalah. Nah, dari 3 hal itu kita bisa melihat
tingkat kesabaran yang dia lakukan. Misalnya ada masalah di kantor atau di rumah dengan keluarganya, dengan dan sebagainya. Kita lihat apakah dia marah-marah, apakah dia emosi, apakah dia tidak berusaha untuk mencari solusi. Dari situ bisa diukur bahwa dia sabar atau tidak. Saya kira itu. Jadi koridornya adalah tentang kesabaran yang disebutkan oleh Rasulullah 3 hal tadi. Koridornya. Sabar nggak dia ngadepin ujian yang diberikan Allah? Atau dia marah-marah? Saya kira itu. Nur Utami. Bisa dipahami? Masih menyimak Teh Siti Nur Utami, Afwan. Teh Semi Nur Utami masih menyimak di Terima Zoom? kasih Ustadz, sudah dijawab Barangkali Ustadz. sudah ini. Oh, alhamdulillah masih ada. Alhamdulillah baik. Demikian terkait ininya jawaban dari Ustaz Hadi, mudah-mudahan terwakili. Namun sebelumnya suara saya masih terdengar jelas, Ustaz. Masih. Halo, Assalamualaikum. Baik, mohon izin Ustaz. Alhamdulillah bergabung kembali. Pertanyaan terakhir dari Teh Semi, alhamdulillah sudah disampaikan, mudah-mudahan terwakili. Namun sebelum itu, sahabat Abi, jika masih ada hal atau menjadi unek-unek yang akan disampaikan, masih ada waktu, silahkan bisa ditanyakan langsung ataupun melalui chat. Kalau mau langsung, alhamdulillah silahkan, boleh raise hand. Oh, alhamdulillah, ini sudah ada 2 orang langsung raise hand ya. Tadi yang lebih dulu ada Pak Dasmin, ya, Masya Allah. Baik, Ustadz, barangkali bisa langsung berkomunikasi. Assalamualaikum Pak Dasmin dari Aceh. Waalaikumsalam Ustadz. Alhamdulillah ketemu lagi kita. Saya senang lihat senyumnya ini, senyumnya bersih sekali. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Silakan Pak Dasmin. Ini agak melenceng sedikit Ustaz. Ya, kalau saya bisa jawab, saya jawab. Kalau tidak, ya nanti next time. Enggak. Gini Ustaz, masalah sabar nih Ustaz. Mungkin faktor usia bisa jadi. Begini Ustaz, seperti cerita yang pertama tadi, seandainya difitnah, dibully, sama tetangga ataupun kawan rekan, saya istilahnya kalau saya dengar saya merasa lemah. Tetapi gini Ustadz, ketika saya jumpai orangnya itu saya pengen yang istilahnya bukti nyatanya atau kebenarannya. Sehingga kalau memang terbukti itu tidak benar, saya merasa emosi Ustadz. Yang jadi pertanyaan saya, bagaimana kita kendalikan emosinya ini Ustadz? Itu yang agak susah saya kendalikan. Sehingga saya kesabaran itu kurang, Ustaz. Iya. Baik, terima kasih Pak Dasmin. Pertama memang sudah benar, kita nggak usah marah-marah, datangin aja temennya itu yang memfitnah, lalu tanyakan buktinya. Nah, kalau sudah dia sampaikan bukti-buktinya dan itu tidak benar, ya sudah gitu kan. Maafkanlah dia, ya sudah. Kalau bisa tolong jangan diulangi lagi atau jangan diteruskan fitnahnya dan seterusnya. Nggak perlu marah-marah, toh juga nggak ada gunanya kita marahin dia kan. Jadi lah itu mesti dilatih, Pak. Kesabaran atau sabar itu harus dilatih. Nggak bisa kita kalau nggak punya temperamen untuk sabar langsung menjadi sabar ya mungkin agak sulit. Tapi itu bisa dilatih. Jadi ya Allah tolonglah saya berikan kesabaran untuk menghadapi orang ini. Minta tolong aja kepada Allah. Ya Allah, jadi ingat terus istighfar terus saja. Jadi jalan yang paling baik ya istighfar. Istighfar itu akan menenangkan hati kita gitu. Begitu Pak Dasmin. Jadi kalaupun toh terbukti dia nggak punya bukti atau dia, ya udah tolong Mas Pak
sampaikan juga ke teman-temannya kalau saya nggak begini begitu. Jadi lebih baik begitu. Mungkin dia akan mengerti. Karena Mas ini terus-terusan memfitnah saya seperti begini, itu justru nanti mencoreng diri Mas sendiri karena memang nggak benar kan. Gitu lah. Jadi diselesaikan dengan hati bersih. Nah itu perlu memang latihan dan doa kepada Allah. Ya Allah, saya mau ngadepin orang ini, berilah saya kesabaran. Jangan sampai saya marah-marah. Saya kira itu Pak Dasmin bisa dipahamin. Mudah-mudahan Insya Allah. Iya. Terima kasih Ustaz. Ya. Masya Allah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, hatur nuhun Pak Dasmin. Hatur nuhun, kalau kata orang Sunda itu terima kasih. Hatur nuhun. Baik, beralih kepada yang sudah registrasi lebih dulu. Ada Ukti Maria Sofahak. Padanya saya persilahkan. Ukti Maria. Ukti Maria, silakan Ukti. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maria Sofahak dari Provinsi Jawa Timur. Alhamdulillah, suaranya medok sekali ini Jawa Timur. Monggo. Oke, izin bertanya Ustadz. Ini mengenai dua hal. Pertama, adakah sabar yang gagal Ustadz? Dan apakah memang karena kemurahan hati Allah Subhanahu wa Ta'ala, semua bentuk cara kita bersabar itu pasti diterima Allah? Ngesesnya gini kan di sini. Yang kedua? Itu apakah kan kemurahan hati Allah Subhanahu wa Ta'ala, semua cara kita bersabar itu pasti diterima Allah meskipun gagal mungkin. Baik, Ukti Maria, pertanyaannya adalah bagaimana apakah cara bersabar itu bisa macam-macam, lalu Allah bisa menerima bentuk-bentuk kesabaran. Tadi disampaikan bahwa sabar itu ada 3 kriteria: sabar menjalankan perintah Allah, sabar menghindarin larangannya, sabar dalam menyelesaikan masalah. Mintalah pertolongan kepada Allah dan sabar menunggu pertolongannya. Itu prinsip utama daripada sabar. Jadi kalau menghadapi satu kesabaran di luar itu, jadi marah, istilahnya bukan sabar. Misalnya kita dibully orang, difitnah orang, ya kan? Lalu kita membuat dengan kesabaran kita memfitnah dia juga gitu, atau membuli dia juga. Gitu. Ya itu namanya bukan sabar. Karena apa? Fitnah dan membuli itu larangan dari Allah. Nah, kita nggak boleh membalas dengan cara yang sama. Nah, karena itu larangan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau kita lakukan hal yang semacam itu juga, ya Allah pasti tidak akan terima sabar kita gitu. Akan menutup semua jalan yang akan ditempuh, malah kita nggak karu-karuan gitu. Jadi kita saling membuli, saling fitnah, itu terus-menerus akan terjadi. Dan tidak ada solusi akhirnya. Kita lihat aja lah, banyak orang yang saling memfitnah, saling membuli, ya kita dalam hati pikir ini ditutup sama Allah jalan keluarnya gitu. Karena masing-masing tidak sabar. Itu bukti jawaban saya. Jadi Allah akan mengatakan kita sabar dengan 3 ketentuan tadi. Ya, jadi ya kalau di luar itu ya Allah tidak akan mencintai, tidak memberikan solusi, tidak memberikan kesabaran ke kita. Tidak mungkin karena Allah sudah nyampaikan, Rasulullah juga sudah nyampaikan hal itu. Saya kira itu ya, Ukti. Oke, baik. Terima kasih Pak Ustadz. Wah, setelah mendengar ini saya jadi tahu banyak ya. Terima kasih. Insya Allah, insya Allah. Baik, alhamdulillah. Selanjutnya, Masya Allah. Ustadz ini sudah tidak asing ya, santri tetapnya webinar Abi. Saya menjadi webinar itu masih ingat bulan September 2022 dan sudah melihat Bu Kamelia sampai hari ini Januari 2023. Alhamdulillah.
Silahkan Bu Kamelia, bagaimana kabarnya Ibu, sehat? Masih di mute mic-nya. Apa? Oh, gimana? Mic-nya masih di mute? Alhamdulillah Suaranya sehat. agak Suaranya. apa? Agak hilang. Baik, alhamdulillah. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Dengar suaranya Ustaz? Iya, bisa didengar. Ya. Ya. Izin bertanya Ustaz mengenai kesabaran. Pas kita menghadapi masalah, kita kan udah berlatih ingin membenahi diri, memperbaiki diri. Jadi kita berusaha untuk, kita harus sabar. Jadi ketika ada musibah, pertama kita menerimanya sabar, Ustaz. Sabar. Terus semakin lama, karena musibah itu lama hilangnya. jadi kita agak, ya Allah, aku ini golongan orang sabar atau tidak sih gitu. Itu yang pertama Ustadz. Yang kedua, contoh kita bermasalah menghadapi orang. Kita mengupah bangunan sama orang itu Ustadz. Kemudian nggak dikerjainya bangunan kita Ustadz. Kita harus sabar. Kan sabar tadi kan Ustadz. Kemudian dibilangnya bangunan borongannya kurang, terus kita tambah lagi, ternyata nggak dikerjanya lagi, Ustadz, kita sabar juga lagi. Apakah boleh kita seperti itu? Terus kita tunggu sih dia sampai menyelesaikannya. Udah, kita biari aja gitu. Cuman kita bilang sama dia, lah kerjailah, tolonglah kerjai, tapi kita sabar menunggu ketentuan dari dia gitu. Apakah itu termasuk golongan sabar? Iya, alhamdulillah. Tadi Ustazah Rahma, pertanyaan pertama apa ya? Pertanyaan pertama, saat menerima masalah, kita berusaha untuk sabar. Ya Allah, wow keren, ini Allah pengen ngasih aku untuk memperbaiki lebih baik lagi gitu. Ya. Ternyata, terus menerus. Ternyata masalahnya terus menerus, Ustaz. Terus ya Allah. Insyaallah. Iya, terima kasih. Iya. Terima kasih Bukti Kamelia. Alhamdulillah bisa berjumpa kembali. Yang sekarang jelas sekali. Jadi begini, yang pertama mengenai ujian kok terus menerus gitu. Ujian kok yang harus dipahamin adalah ujian itu datangnya dari siapa? Dari Allah, ya kan? Yang kedua, Allah mengetahui kekuatan kita untuk mengatasi semua masalah. Jadi yang ketiga, kita harus sabar menghadapi keputusan dari Allah tadi yang disampaikan. Jadi nggak usah khawatir, karena Allah tahu kalau kita sabar kita akan dibantu. Itu yang penting. Tapi kok terus-terusan, ya pasti ada maksudnya. Allah itu memberikan kita terus-menerus kesabaran, musibah atau misalnya sakit. Kok nggak sembuh-sembuh? Yang tadi saya bilang. Udah obat sini, obat sana, dan seterusnya. Kok nggak sembuh-sembuh? Ya, gitu kan. Nah itu tadi. Yang penting adalah ikhtiar. Kalau mungkin ikhtiar kita yang kurang. Gitu. Ikhtiar kita yang kurang dan doa kita yang kurang. Nah, sabar itu bukan berarti berdiam diri yang tadi saya bilang. Sabar itu harus berikhtiar dengan maksimal. Tapi tidak boleh dengan gegabah atau dengan marah-marah. Karena gegabah dan marah-marah justru akan menutup jalan ikhtiar kita. Allah tidak akan memberikan hidayah atau petunjuk kepada orang yang marah-marah atau gegabah. Justru harus tenangkan diri, introspeksi apa yang salah. Kalau nggak ngerti kesalahannya, minta tolong kepada Allah. Ya Allah, tunjukkanlah kesalahan saya apa yang harus saya perbaikin, apa yang kurang di dalam. Nggak apa-apa, itu yang namanya Allah akan memberikan apa yang kita minta. Entah dalam bentuk apa, nanti ada orang yang ngasih tahu, insya Allah, atau izin Allah jalan keluarnya, gitu. Jalan keluarnya. Termasuk tadi menghadapi tukang tadi. Jangan didiamkan. Kalau didiamkan itu malah salah. Gitu. Sabar, udahlah kita tunggu aja maunya dia apa. Itu malah salah. Gitu. Malah salah. Oleh karena itu dipikirkan, ya sudah Bapak saya kasih waktu 5 hari lagi ya. Tapi tolong buat surat deh. Tertulis deh. Bahwa Bapak mau
menyelesaikan dalam 5 hari. Tertulis. Jadi dia nggak bisa bohong lagi kan. Pada saat kalau 5 hari dia nggak selesai. Jadi ikhtiar-ikhtiar itu yang diusahakan. Atau siapa yang dulu ngasih referensi si tukang itu, minta tolong dia. Ini memang orang ini kebiasaannya molor atau bagaimana ya? Atau ya sudah dikasih waktu. Ya dikasih waktu. Kalau nggak bisa selesai 5 hari, saya mohon maaf saya cari tukang yang lain ya. Nah, gitu Tapi aja. Terus uangnya gimana? udah bayar semua. Uangnya bagaimana? Ya bilang uangnya saya minta lagi karena kan nyelesain. Nah, dia kan akan berusaha. Jadi jangan marah-marah tapi cari solusi. Kan yang tahu Ustaz Ukti Kamilia sendiri orang ini kan. Tapi ya dengan tenang aja, jangan didiamkan. Kalau didiamkan dia akan merasa bahwa Ukti ini orang lemah, bisa dimanfaatin. Nah, toh nanti saya pakai dulu uangnya untuk ini. Saya masih males ini mengerjain. Nah, sebenarnya karena dia dilihat apa orang lemah. Jadi Ukti harus berusaha untuk mencari solusi. Itu orang sabar memang harus begitu. Supaya kita nggak lemah gitu. Jadi kita harus ya tadi saran saya kalau dia nggak mau 5 hari lagi ya suruh tertulis. Tolong tertulis biar kita enak sama-sama enak nih. Kita kan saudara. Jangan sampai kita ribut gara-gara begini. Itu loh. Ya, jadilah orang yang kuat, jadi jangan orang lemah. Kalau nggak ngerti, minta tolong sama Allah. Ya Allah kasih petunjuk bagaimana mengatasi masalah ini dengan orang ini. Kasih petunjuk ya Allah. Nah, itu tadi sudah dikasih jalan. Ya, dicoba. Terus, makasih Kamil. Ya, dicoba ya. Kita jangan didiamkan. Nanti malah menjadi masalah. Baik. Yes. Ada yang lain? Masih ada yang resign? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mudah-mudahan selalu dimudahkan segala urusannya ya, Bu Kamelia. Insya Allah selalu dimudahkan dan selalu ada jalannya. Insya Allah. Mohon izin Ustaz, ini sekaligus pertanyaan terakhir karena pertanyaannya saling berkesinambungan sepertinya ya. Pertanyaannya dari Muhammad Firman sekaligus menjawab juga pertanyaan dari Hafiz ya Kang Hafiz. Bagaimana cara mengatasi santri yang bermasalah tanpa emosi? Sedangkan masalah yang dibuat santri itu ada sangkut pautnya dengan harga diri kita. Itu bagaimana Ustadz tipsnya juga sekaligus tips mendidik anak secara sabar. Mendidik anak secara islami dengan sabar. Silakan Ustaz. Insya Allah. Ini pertama mengenai santri yang bermasalah tanpa dengan emosi. Di santri kita ini banyak sekali yang bermasalah. Karena memang isunya atau rumornya bahwa yang dimasukkan di santri ini anak-anak yang bermasalah. Oleh karena itu kita mesti membuat formulasi tentang kesabaran kita dalam bentuk standar yang baku. Sebagai contoh begini, kalau dia dibangunkan sholat tahajud misalnya, dia bandel nggak mau bangun ya, males karena kebiasaan di rumah nggak pernah sholat tahajud kan. Nah ini kita SOP-nya harus sholat tahajud. Nggak mau nih. Yang pertama, jadi ada step-stepnya ya, dan itu harus tertulis. Kalau nggak tertulis, itu akan menjadi subjektif. Terus menyangkut harga diri dan seterusnya. Padahal itu seharusnya menjadi aturan yang baku di dalam pengelolaan pondok. Karena tadi saya sampaikan bahwa anak-anak yang masuk pondok ini anak-anak yang bandel. Yang harus memang perlu dididik. Kalau anak baik ngapain masuk pondok ya kan? Bisa dididik sama orang tuanya di rumah. Jadi dibuat aturan yang baku, duduk bersama, dibuat SOP-nya, bagaimana menghadapi anak-anak yang bermasalah ini. Misalnya tadi, pertama ya harus disampaikan dulu kepada anaknya kalau sebelum masuk pondok kamu masuk pondok di sini bukan untuk main-main loh ya. Aturannya begini, sekali diperingatkan, kedua ditindakan. Yang ketiga diberi tindakan lebih keras lagi. Yang keempat ya disuruh pulang. Jadi aturannya jelas. Jadi tidak usah melibatkan emosi atau harga diri. Karena dibuat sesuatu yang sama-sama sepakatin pada saat akad mereka masuk asrama.
masuk sebagai santri. Jadi kalau dia tidak tahajud, diingatkan. Mungkin ada aturannya, sekali diingatkan atau mau 3 kali. Ya, 3 kali. Kalau 3 kali enggak diingatkan, ya disiram air misalnya. Dicipratin air di mukanya supaya dia bangun. Ya kan? Masih juga enggak bangun juga diberi sanksi. Disuruh membersihkan kamar mandi atau menjadi pikir seharian dan seterusnya. Yang keempat, masih tetap ini ya disuruh pulang aja. Itu berarti nggak bisa dirubah. Ya kan? Ingat bahwa santri datang itu adalah amanah dari Allah untuk kita memperbaiki etiketnya. Itu amanah dari Allah. Kalau sampai kita kalah, dengan tadi saya bilang, kalah karena emosi, tidak dengan sabar, ya berarti kita memang bukan orang yang sabar. Orang yang tidak disukai sama Allah gitu. Karena ini amanah diberikan ke kita, kok kita malah emosi, tersinggung, dan sebagainya. Jadi dibuat hal-hal yang lebih formatif, aturan main dan sebagainya. Itu sama aja kok di pondok yang lain juga begitu. Itu ya jawaban saya, insya Allah bisa dipahamin. Yang kedua, masalah yang sangkut pautnya, mohon tips kalau ngadepin anak nakal di rumah. Ini anak nakal ini anak kita sendiri, ya kan? Tapi anak kita ini bukan orang yang kita suruh-suruh mau, atau bukan pesuruh kita, atau orang yang mau terus ikut. Mereka berkomunikasi dengan orang-orang di sekitar, berinteraksi dengan tetangga, dengan teman dan sebagainya. Itu yang dibawa ke rumah yang bisa bermasalah, menjadi masalah. Nah, besoklah keputusan. Intinya adalah komunikasi dan sabar menghadapinya. Anak-anak sekarang berbeda dengan anak yang dulu. Kalau dulu saya diajarin itu ya pakai cambuk, pakai sabuk, ya. Kalau anaknya bandel pakai cemeti dan sebagainya dulu. Sekarang nggak bisa karena ada HAM, anak-anak ada dan seterusnya. Jadi jalan keluarnya adalah hadapilah dengan komunikasi dan kita berusaha mengerti apa yang dia lakukan. Nah, dengan cara begitu, insya Allah, dengan siapapun kan kita masalah selesai dengan komunikasi, ya kan? Kalau kita makin sama-sama marah sama-sama, nggak akan ada jalan keluar dan makin bandel itu anak, karena tidak tersalurkan apa yang ada di dalam pikirannya. Selalu kita salahkan, selalu kita buat seakan-akan dia sebagai korban gitu ya, korban dari kemarahan kita. Itu ya seperti itu. Alhamdulillah, Allah mudah-mudahan apa yang disampaikan menjawab terkait pertanyaan yang diajukan. Saya ucapkan jazakallah khair Ustadz atas tanya jawab yang luar biasa ya. Antusias juga kepada peserta yang sudah luar biasa, baik yang langsung bertanya maupun yang di ruang Zoom. Namun mohon maaf, belum bisa seluruhnya dia terjawab karena waktunya terbatas. Insya Allah akan dicatat ya, barangkali bisa dibantu sama Kang Rian untuk screenshot 2 pertanyaan terakhir. Nah, insya Allah akan dijawab di webinar pekan depan. Nah, insya Allah, oleh karena itu, sahabat Abi, jangan lupa untuk selalu mengikuti webinar-webinar Al-Amalu Bil Iman. Saat ini webinarnya rutin hanya di Ahad malam. Selain daripada waktu tersebut, bukan bagian dari Al-Amalu Bil Iman. Baik, saya Rahma sebagai MC pamit undur diri. Jazakumullah khairan katsiran. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. أعوذ